Perkenalkan, nama saya Siska. Saya mahasiswa semester 7 Prodi PAK. Pada saat ini saya akan membuat tugas praktek mengajar atau menjelaskan kembali materi dari mata kuliah PAK Dewasa. Yang pertama yaitu pengertian PAK atau pengertian pendidikan agama Kristen. Pendidikan agama Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan Yesus dengan dasar iman yang benar. Pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang berisi ajaran tentang iman Kristen. Maksudnya, ajaran yang menekankan pada moral dan mental serta rohani seseorang. Penekanan pendidikan yang mengarah pada 3 aspek pendidikan, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terjadi pada proses belajar mengajar. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian PAK Dewasa. Pendidikan agama Kristen mengajarkan setiap orang Kristen untuk mengenal Tuhan Yesus dengan dasar iman yang benar. Jadi, dapat disimpulkan PAK Dewasa adalah seluruh aspek pendidikan yang didasarkan pada tinjauan alkitabiah, teologis, dan kerohanian. Dalam hal kerohanian orang dewasa yang mengarahkan orang dewasa agar dapat menjalani kehidupan spiritual dengan baik dan benar sehingga menjadi dampak positif bagi orang lain, baik dalam gereja, masyarakat, dan dimanapun berada. Nah, pendidikan agama Kristen atau PAK untuk orang dewasa melalui gereja bermaksud untuk menolong orang dewasa membebaskan dirinya sendiri dari setiap kebergantungan kecuali kebergantungannya pada Yesus. Gereja dipanggil melalui PAK untuk menolong orang dewasa menemukan Allah yang aktif dalam setiap peristiwa kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu kita belajar tentang tujuan PAK itu sendiri. Nah, tujuan PAK bagi orang dewasa merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan setiap orang untuk memiliki kesadaran dalam tingkat kedewasaan dan kematangan yang dimiliki serta dapat ditunjukkannya dalam berbagai hal baik dalam moralitas maupun mental spiritualnya. Nah, tujuan PAK untuk orang dewasa adalah agar semua pribadi menyadari Allah lewat penyingkapan dirinya, khususnya melalui kasih-Nya yang membebaskan sebagaimana yang dinyatakan dalam Yesus Kristus, dan kemudian mereka memberi respon dalam iman dan kasih yang pada akhirnya mereka boleh mengenal siapa diri mereka dan apa arti hidup, bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang berakar dalam persekutuan Kristen, hidup dalam roh Allah dalam setiap hubungan, memenuhi panggilan pemuridan bersama di dunia dan tinggal di dalam pengharapan Kristen. Kemudian selanjutnya yaitu sasaran. Nah, tingkat usia 25 ke atas dengan pembagian masa dewasa dini yaitu dari 25 sampai 40 tahun. Masa dewasa madya dari 40 sampai 60 tahun, masa dewasa lanjut atau lansia dari 60 tahun ke atas. Nah, yang selanjutnya yaitu lingkungan dan suasana pembelajaran. Randolph Krugmiller menyatakan lingkungan pembelajaran PAK adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu lingkungan, yaitu yang terjadi di rumah, sekolah umum, gereja, masyarakat. Dan yang kedua yaitu pendidikan, yaitu dari orang tua, guru, jemaat, dan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu suasana pembelajaran, mengingat perkembangan kognitif orang dewasa menunjukkan bahwa mereka mampu membuat suatu analisa kritis dan suatu sintesa. Juga secara perkembangan kepercayaan orang dewasa selalu menguji kembali semua keyakinan yang sudah diwariskan. Maka dapat disebutkan di sini bahwa suasana belajar yang baik adalah suasana belajar yang kondusif. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu materi yang sesuai, yaitu yang pertama mempertahankan rumah tangga, dan yang kedua mempertahankan keyakinan diri, ketiga HAM dalam kacamata orang percaya modern, yang keempat bagaimana kuat secara iman sekalipun fisik merosot, dan yang selanjutnya mengisi hari tua dengan keintiman dengan Allah
dan sesama, dan yang terakhir menjadi tua yang bijaksana dan memberi teladan. Kemudian kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu prinsip pak dewasa atau keluarga dalam Perjanjian Lama. Pengertian keluarga dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, tidak ada kata khusus yang bisa diterjemahkan langsung sebagai keluarga dalam arti yang kita kenal sekarang. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani adalah mispaha, tetapi mempunyai konotasi yang lebih luas daripada keluarga. Nah, kata Ibrani yang mempunyai arti yang lebih dekat dengan keluarga sebagai unit terkecil adalah bait, atau arti harafiahnya sama dengan rumah, yaitu rumah dan penghuni yang menempatinya, atau istilah yang lebih kita kenal adalah rumah tangga. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu jumlah anggota dalam keluarga Yahudi Perjanjian Lama. Nah, jumlah dan anggota keluarga di Perjanjian Lama kadang sangat besar, khususnya karena kebiasaan mempraktekkan budaya poligami. Bahkan untuk perkawinan monogami pun tradisi berkumpul dan hidup dalam keluarga besar telah menjadi budaya bangsa. Mereka yang termasuk dalam anggota keluarga Perjanjian Lama antara lain yaitu yang pertama, ayah atau tuan sebagai kepala rumah tangga, yang kedua istri atau ibu, dan yang ketiga istri-istri muda atau selir, yang keempat anak-anak dari istri-istri, yang kelima menantu-menantu dan cucu-cucu, yang keenam saudara-saudara, yang ketujuh teman-teman yang menumpang, yang kedelapan orang-orang asing yang hidup di bawah perlindungannya, dan yang kesembilan budak-budaknya atau laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu dalam konteks PB. Kata yang paling umum dipakai untuk keluarga dalam Perjanjian Baru adalah oikos. Artinya rumah tangga, tapi juga diartikan sebagai umat. Nah, kata Yunani lain yang dipakai adalah patria, tetapi dipakai lebih banyak untuk menekankan tentang asal-usul keluarga atau keturunan. Prinsip keluarga Perjanjian Lama sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip dalam Perjanjian Baru. Memang secara budaya dan tata cara kehidupan zaman itu sudah berbeda, tetapi secara prinsip sama. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu status dan peran anggota keluarga, yaitu yang pertama suami atau ayah. Nah, kehidupan keluarga Perjanjian Lama merupakan hubungan yang diikat oleh perkawinan dan hubungan darah yang diatur atau diperintah oleh kekuasaan seorang kepala rumah tangga, yaitu ayah. Itu sebabnya seluruh kehidupan keluarga Perjanjian Lama selalu berpusat pada figur ayah. Selain sebagai kepala rumah tangga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas, yaitu yang pertama, menjadi iman bagi keluarga, yang kedua, melindungi keluarga dan kesejahteraannya, yang ketiga, mendidik anak, khususnya anak laki-laki untuk berdagang, yang keempat, mengajar tradisi nenek moyang bagi seluruh keluarga, yang kelima, menjadi teladan, yang keenam, mengambil keputusan demi kepentingan seluruh anggota keluarga, dan yang ketujuh atau terakhir, mencari calon suami bagi anak-anak perempuannya. Kemudian yang kedua yaitu tugas istri atau ibu. Nah, kalau Adam diciptakan untuk mewakili simbol sifat maskulin laki-laki, maka Hawa mewakili sifat feminim manusia wanita. Istri atau wanita lebih sering diperlakukan sebagai harta kepemilikan. Dalam tugas keluarga, istri atau ibu menjalankan tugas yaitu yang pertama, tunduk kepada suami, melahirkan anak, melakukan tugas-tugas rumah tangga, mendidik anak-anak ketika masih kecil, membantu suami di ladang, menjadi wakil kepala rumah tangga, menjunjung tinggi kedudukan suami. Nah, kemudian yang ketiga yaitu anak-anak. Anak adalah tujuan dari perkawinan, terutama anak laki-laki. Nah, tugas anak dalam tradisi Perjanjian Lama yaitu yang pertama, menghormati ayah dan ibu, yang kedua, mengikuti didikan ayah dan ibu mereka, yang ketiga, belajar tradisi nenek moyang dengan tekun, yang keempat, membantu orang tua, dan yang kelima, memelihara
hari tua orang tuanya. Yang keenam, menguburkan orang tuanya ketika mereka meninggal. Yang ketujuh, anak laki-laki melanjutkan nama keluarga. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perkawinan atau keluarga dalam perjanjian lama. Perkawinan dalam kebiasaan atau budaya perjanjian lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, diatur oleh orang-orang dewasa. Yang kedua, pihak pria membayar mas kawin kepada pihak wanita. Yang ketiga, istri adalah sebagai harta milik suami. Yang keempat, suami bisa menceraikan istri, tapi tidak sebaliknya. Yang selanjutnya, hubungan cinta kasih sering memegang peranan. Yang selanjutnya, poligami sekalipun hukum Musa melarang. Dan yang selanjutnya, setelah menikah, istri hidup dengan suami dan keluarganya. Perkawinan antar keluarga dekat dilarang. Dan yang terakhir, jika dalam perkawinan istri tidak melahirkan anak, maka suami akan mengambil istri kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu kesaksian Alkitab tentang keluarga. Nah, itu yang pertama dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Nah, di sini dikatakan yang pertama yaitu perkawinan dibuat dan direstui oleh Tuhan. Dan yang kedua, untuk tujuan saling melengkapi. Yang ketiga, perkawinan adalah hubungan antara satu laki-laki dan satu perempuan. Dan yang selanjutnya, suami adalah kepala, diciptakan lebih dahulu. Dan yang selanjutnya yaitu menjadi satu daging. Dan yang terakhir, keduanya telanjang tapi tidak malu. Nah, kemudian yang kedua terdapat dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 128. Nah, konsep keluarga berdasarkan kitab Mazmur ini yaitu yang pertama, Tuhan yang membangun rumah tangga. Dan yang kedua, anak-anak dalam keluarga adalah karunia Tuhan. Dan yang ketiga yaitu istri dan anak adalah kebanggaan suami. Dan yang selanjutnya, dasar dari hubungan suami istri adalah takut akan Tuhan. Yang selanjutnya, suami bertanggung jawab akan kebutuhan keluarga. Dan yang terakhir, kebahagiaan keluarga menjadi kesaksian akan kebaikan Tuhan. Nah, selanjutnya yaitu peranan pak dewasa terhadap keluarga Kristen untuk membangun tubuh Kristus. Nah, pak dewasa ini memiliki peranan bagi keluarga Kristen dalam membangun tubuh Kristus. Nah, bagaimana pak dewasa dapat memberikan peran atau tugas dan tanggung jawabnya dalam menghasilkan orang-orang dewasa yang takut akan Tuhan? Yaitu dengan cara yang pertama, melayani orang-orang dewasa untuk benar-benar percaya pada Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu memperlengkapi jemaat secara kesatuan bertumbuh ke arah kedewasaan dalam Kristus. Dan yang ketiga, mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Dan yang selanjutnya, melaksanakan pengajaran iman Kristen Alkitabiah atau PA. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hidup rohani yang bertanggung jawab. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu peran anggota keluarga Kristen menurut pak dewasa. Nah, beberapa peran anggota keluarga Kristen menurut pembelajaran dari pak dewasa yang dikutip dari salah satu blog pendidikan agama Kristen, yaitu yang pertama, suami atau ayah. Nah, kehidupan dalam keluarga merupakan hubungan yang diikat oleh perkawinan dan hubungan darah yang diatur atau diperintah oleh kekuasaan seorang kepala rumah tangga, yaitu ayah. Nah, seorang suami atau ayah mempunyai tugas yang pertama, menjadi iman bagi keluarga, melindungi keluarga dan kesejahteraannya, mendidik anak, mengajar firman Tuhan, menjadi teladan bagi keluarganya dan anak-anaknya, dan yang terakhir mengambil keputusan demi kepentingan seluruh anggota keluarga. Nah, yang kedua yaitu istri dan ibu. Nah, Allah menciptakan laki-laki dan wanita dengan kedudukan yang sederajat. Nah, dalam tugas keluarga, istri atau ibu menjalankan tugasnya, yaitu yang pertama, tunduk kepada suami, yang kedua melahirkan anak, yang ketiga melakukan tugas-tugas rumah tangga, yang keempat mendidik anak-anak ketika masih kecil, yang kelima menjadi wakil kepala rumah tangga, dan yang keenam atau yang terakhir menjunjung tinggi kedudukan suami. Nah, kemudian yang ketiga yaitu anak-anak. Anak adalah tujuan perkawinan. Nah, tugas seorang anak dalam keluarga adalah yang pertama, menghormati orang tua, yang kedua, mengasihi orang tua dan sesama anggota keluarga lainnya,
Yang ketiga, melakukan tugas dan kewajiban di dalam keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh pak dewasa terhadap keluarga Kristen. Nah, pengaruh pak dewasa terhadap keluarga Kristen adalah yaitu yang pertama, pak dewasa memberikan dasar atau prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, keluarga Kristen ditolong untuk hidup sebagaimana Kristus menghendaki dan mampu mengaplikasikan firman Tuhan yang dipelajari itu di dalam kegiatan sehari-hari dan menolong memecahkan masalah-masalah yang timbul karenanya. Nah, yang ketiga yaitu bagi keluarga Kristen, pak dewasa membangun kasih untuk memberitakan keselamatan kepada keluarga atau orang-orang lain yang terhilang. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu pembagian kelompok orang dewasa. Nah, dalam ilmu psikologi, sekarang kelompok orang dewasa biasanya dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu yang pertama, orang dewasa muda dari 18 tahun sampai 34 tahun. Kemudian orang dewasa madya dari 35 tahun sampai 60 tahun. Dan yang terakhir orang dewasa tua dari 61 ke atas. Nah, pembagian ini didasarkan pada karakteristik, kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masing-masing kelompok. Nah, karakteristik, kebutuhan dan masalah orang dewasa muda yang pertama yaitu kebanyakan masih single atau belum menikah. Dan yang kedua, sedang atau sudah menyelesaikan pendidikan. Dan yang ketiga, mengalami paling banyak penyesuaian dan sering harus jatuh bangun. Dan yang keempat, bimbingan orang tua mulai berkurang sehingga sering ragu-ragu dan takut. Dan yang kelima, fisik sangat sehat dan intelektual sedang dalam puncak. Dan yang keenam atau yang terakhir, sangat bersemangat dan ambisius serta idealis. Nah, kebutuhan dan masalah orang dewasa muda yaitu yang pertama, memilih bidang studi yang akan ditekuni sebagai karir. Yang kedua, menyelesaikan pendidikan, mencari pekerjaan yang sesuai, memiliki teman hidup, menikah, belajar menyesuaikan hidup, nikah atau berkeluarga, memulai keluarga, merencanakan anak, membesarkan anak, menangani keluarga dengan stabil dan mantap, memulai karir atau pekerjaan tetap, ingin terlibat dalam masyarakat, bagaimana menemukan lingkungan kelompok yang cocok, dan yang terakhir, selalu mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Nah, kemudian karakteristik, kebutuhan dan masalah orang dewasa madya, yang itu yang pertama, mulai melihat anak-anak menganjak remaja dan pemuda saat untuk mulai melepas mereka supaya bisa mandiri. Dan yang kedua, banyak keterampilan yang sudah dikuasai untuk mengatasi persoalan hidup. Yang ketiga, lebih realistis khususnya dalam hal cita-cita dan tujuan hidup. Yang selanjutnya, hidup pada masa ini mulai mapan khususnya dalam hal keuangan. Dan yang terakhir, mulai menyesuaikan diri untuk memasuki masa tua sehingga menimbulkan banyak stres dan ketegangan. Kemudian masalah yang dihadapi orang dewasa madya yaitu kadang masih berpikir untuk pindah karir. Masa ini adalah masa untuk berkarir lagi, menghadapi orang tua yang memasuki usia lanjut, hubungan suami istri akan menjadi lebih ke arah persahabatan, menemukan kesenangan-kesenangan baru, merencanakan pensiun, menyesuaikan diri dengan perubahan psikologis yang sedang terjadi, dan yang terakhir, tidak lagi idealis tapi realistis. Nah, kemudian yang ketiga yaitu karakteristik, kebutuhan dan masalah orang dewasa tua. Yaitu yang pertama, berkurangnya kemampuan fungsi organ-organ tubuh sehingga banyak mengeluh masalah kesehatan. Yang kedua, ketuaan secara psikologis. Yang ketiga, banyak lupa atau pikun. Yang keempat, banyak khawatir dan ketakutan akan kematian. Yang kelima, merasa tidak berguna dan tidak dibutuhkan. Yang keenam, ketergantungan dalam banyak hal, kadang termasuk finansial. Dan yang terakhir, menarik diri dari banyak kegiatan karena alasan ketuaan. Nah, masalah dan kebutuhan yang dihadapi dewasa tua yaitu yang pertama, ketegangan karena masalah kesehatan dan penyakit, menyesuaikan hidup ke masa pensiun, mencari kegiatan-kegiatan yang berguna, belajar mengingat cucu-cucu, belajar hidup sendiri, memahami proses ketuaan, berusaha untuk hidup sehat, dan yang terakhir, mempersiapkan kematian. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu
bagaimana orang dewasa belajar. Malcolm Knowles mengemukakan ada 4 asumsi tentang proses belajar dalam orang dewasa, yaitu yang pertama, self-directed, tidak memerlukan kontrol dari orang lain, harus mempunyai agenda sendiri. Kemudian yang kedua, pengalaman hidup sebagai sumber pendidikan. Yang ketiga, orientasi orang dewasa lebih banyak ke pengembangan dalam rangka tugas dalam peran sosialnya. Dan yang keempat, pengaplikasian langsung. Yang kelima, ketakutan untuk menghadapi kegagalan atau takut kehilangan muka atau status. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu peranan pak dewasa keluarga dalam pembangunan tubuh Kristus atau gereja. Nah, kemudian yang pertama yaitu gereja dan jemaat dewasa. Nah, gereja yang sehat anggotanya terdiri dari sebagian besar orang dewasa. Nah, orang-orang dewasa ini adalah anggota yang paling potensial di gereja karena mereka adalah yang pertama, penerus generasi gereja yang akan datang. Yang kedua, pengurus, pengelola, dan pemimpin gereja. Yang ketiga, pelaksana program gereja. Yang keempat, pemberi persembahan terbesar. Yang kelima, ikut menjadi pengajar di gereja. Yang keenam, tokoh masyarakat yang berpengaruh. Yang ketujuh, kepala-kepala rumah tangga. Yang kedelapan, contoh teladan bagi generasi lebih muda. Yang kesembilan, anggota masyarakat yang aktif. Dan yang kesepuluh, pendidik dalam rumah tangga maupun masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tantangan dan panggilan gereja. Nah, ada 3 hal penting yang menjadi tujuan atau panggilan gereja, yaitu yang pertama, melayani Tuhan. Yang kedua, melayani orang-orang percaya. Yang ketiga, melayani dunia yang terhilang. Nah, di antara ketiga tujuan di atas, tujuan kedua adalah tujuan yang ingin dicapai oleh gereja melalui program pendidikan agama Kristen. Nah, di dalam tujuan kedua ini tercakup tugas gereja untuk tidak hanya memelihara kerohanian jemaat, tetapi secara jelas dikatakan dalam Kolose pasal 11 ayat 28 bahwa gereja harus menolong jemaat untuk bertumbuh ke arah kedewasaan dalam Kristus. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu sumbangsi pak dewasa bagi gereja. Nah, pak dewasa dapat memberikan sumbangsi bagi pembangunan Kristus, yaitu yang pertama, mempersiapkan program pendidikan bagi jemaat. Yang selanjutnya, melaksanakan pengajaran iman Kristen Alkitabiah bagi jemaat. Yang ketiga, menyediakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan jemaat baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hidup rohani yang bertanggung jawab. Yang kelima, memperlengkapi jemaat untuk melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu halangan dalam pelaksanaan pak dewasa. Nah, sekalipun pak memberikan peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan tubuh Kristus, tidak berarti pelaksanaannya tanpa halangan. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang menjadi penghalang pelaksanaan pak bagi orang dewasa, yaitu yang pertama, ketergantungan pada pendeta sebagai sumber informasi. Yang kedua, tanggung jawab pribadi kurang ditekankan. Yang ketiga, mentalitas untuk menerima saja, tidak ada unsur memberi dan menerima. Yang keempat, kegiatan pendidikan hanya berpusatkan pada pendengaran. Yang kelima, orang dewasa sudah mapan, sudah terbentuk kebiasaannya yang sulit dirubah, pikiran juga sudah terbentuk. Yang keenam, perkembangan sangat sulit dilihat, hasil tidak cepat dan sulit dilihat, juga lambat berkembang. Yang ketujuh, terlalu banyak variasi kebutuhan dan kategori dewasa. Yang kedelapan, masalah orang dewasa yang sudah sangat kompleks. Yang kesembilan, banyak kesulitan hidup sehingga kurang bersemangat dan tidak ada waktu. Yang kesepuluh, karena sama-sama orang dewasa, pemimpin harus cukup menguasai dan dihormati. Yang kesebelas, karena kualifikasi yang tinggi guru pak dewasa sulit dicari. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu tujuan pak dewasa atau keluarga. Nah, tujuan utama pendidikan untuk orang dewasa yaitu yang pertama, memberikan dasar atau prinsip
kebenaran firman Tuhan, mengajarkan pengajaran yang benar sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, menolong jemaat untuk hidup sebagaimana Kristus menghendaki. Yang ketiga, membangun kasih kepada jiwa-jiwa yang terhilang, menyediakan pelayanan yang cocok dengan mereka untuk menjangkau orang dewasa yang lain. Kemudian yang selanjutnya itu program pengembangan Pak Dewasa Gereja. Nah, berdasarkan pemahaman dalam kitab Efesus dan kitab Kisah Para Rasul, maka ada beberapa bidang pelayanan gereja yang perlu digarap, yaitu yang pertama, bidang pengajaran untuk memberikan dasar-dasar iman Kristen. Yang kedua, bidang kebaktian untuk membawa jemaat beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, bidang pelayanan untuk melibatkan jemaat ikut dalam pelayanan. Yang keempat, bidang pelatihan untuk melatih pemimpin dan generasinya. Yang kelima, bidang sosial atau masyarakat untuk menjangkau keluar dan menjadi terang. Yang keenam, bidang penginjilan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu metode Pak Dewasa atau keluarga. Nah, prinsip memilih metode mengajar yang tepat. Dalam memilih metode mengajar Pak Dewasa yang tepat perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pengajaran. Kedua, bahan pengajaran. Tiga, umur kelompok peserta. Empat, kebutuhan peserta. Kelima, jumlah peserta. 6, waktu yang tersedia. 7, kemampuan mengajar. 8, fasilitas yang ada. 9, suasana kelompok. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam metode Pak Dewasa. Nah, variasi atau macam metode dikelompokkan berdasarkan tingkat interaksi kelompoknya. Yaitu yang pertama berpusatkan pada pengajaran, yang kedua berpusatkan pada murid, yang ketiga berpusatkan pada kerjasama kelompok, yang keempat berpusatkan pada pengajar dan murid. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu perkawinan dan keluarga Kristen. Pengertian keluarga Kristen. Nah, keluarga adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak. Inilah yang disebut dengan keluarga kecil atau keluarga inti. Keluarga pertama di dunia ini dibentuk oleh Allah sendiri, yakni keluarga Adam. Adam sebagai suami, Hawa sekaligus ayah dari Kain dan Habel. Nah, Kain dan Habel sebagai anak-anak dari Adam dan Hawa. Nah, inilah keluarga ini pertama yang dibentuk oleh Allah. Nah, selain keluarga kecil atau keluarga inti, ada juga disebut dengan keluarga besar, yaitu persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak serta kakek nenek. Nah, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ibu dan anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengertian ini dibangun dari pengertian Kristen itu sendiri. Kristen artinya menjadi pengikut Kristus yang meneladani hidup dan ajaran-ajaran Kristus. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu keluarga Kristen sebagai teladan dalam perbuatan baik. Nah, semua anggota keluarga Kristen wajib berbuat baik. Kenapa setiap orang Kristen wajib berbuat baik? Nah, karena Tuhan telah berbuat baik pada kita terlebih dahulu dengan cara Tuhan berbuat baik kepada manusia. Nah, setiap perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepada kita. Nah, perbuatan baik apapun yang kita lakukan bukanlah untuk mendapat pujian atau penghargaan, melainkan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan. Sebagai contoh, suami berbuat baik kepada istri dan anak-anaknya. Istri berbuat baik kepada suami dan anak-anaknya. Anak-anak berbuat baik kepada orang tua dan saudara-saudaranya. Dan setiap anggota keluarga Kristen berbuat baik kepada setiap orang. Nah, memperhatikan penting dan strategisnya peranan keluarga, Paul Meyer, seorang psikiater Kristen Amerika, mengusulkan 5 aspek yang harus terus bertumbuh dalam kehidupan sebuah keluarga, yaitu yang pertama, kasih di antara suami istri dan di antara orang tua terhadap anak harus terus meningkat. Kemudian yang kedua, harus ada disiplin, yakni tegaknya keseimbangan hukuman dan pujian yang dinyatakan orang tua bagi mereka. Disiplin itu sendiri merupakan kebutuhan dasar anak pada masa pembentukannya. Kemudian yang ketiga yaitu pentingnya konsistensi, yaitu antara yang dianggap benar terus-menerus dinyatakan dan diterapkan orang tua
Aturan tersebut tidak boleh hanya penuh semangat diterapkan orang tua. Aturan tersebut tidak boleh hanya penuh semangat diterapkan 1 minggu atau beberapa hari saja, kemudian tidak dilaksanakan lagi, melainkan terus-menerus dan konsisten. Kemudian yang keempat yaitu mendesaknya keteladanan orang tua. Di hadapan anak-anak, termasuk dalam segi perkataan, sikap, penampilan dan perbuatan. Kemudian yang kelima yaitu peran suami sebagai kepala rumah tangga harus dilaksanakan. Nah, ini merupakan ketetapan Allah bagi setiap keluarga di dunia, supaya keluarga bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka istri harus memberi kesempatan dan dukungan agar inilah perannya sebagai penolong yang sepadan bagi suaminya. Nah, demikian yang menjadi penjelasan dari saya pada saat ini. Terima kasih.